Halo semuanya, kali ini kita akan membahas soal Ayo Berlatih dari halaman 84 dari buku Erlangga ESPS IPAS volume 1 kelas 4 Kurikulum Merdeka edisi revisi terbaru. Oke, langsung saja. Perhatikan peta berikut. Setelah itu kerjakan soal-soalnya. Nomor 1, apa judul peta tersebut? Nah, kalau kita lihat di sini sudah jelas ya, yaitu peta Provinsi Jawa Tengah. Jadi jawabannya nomor 1 adalah peta Provinsi Jawa Tengah. Berikutnya soal nomor 2. Apa arti skala yang terdapat pada peta? Nah, karena ini hubungannya dengan peta Provinsi Jawa Tengah, maka skala yang dimaksud di nomor 2 itu adalah skala yang ini ya. Nah, ini skalanya itu 1:1.300.000. Nah, ini ya lebih lengkapnya. Skala 1:1.300.000 berarti setiap 1 cm pada peta mewakili 1.300.000 cm di dunia nyata atau yang sebenarnya. Dalam satuan yang lebih mudah dipahami, ini ya, 1 cm pada peta itu sama dengan 13 km di dunia nyata. Karena 1.300.000 ini ya, 1.300.000 cm ini diubah menjadi kilometer. Jadinya 13 kilometer. Nah, skala ini menunjukkan bahwa peta tersebut memperkecil jarak sebenarnya dengan perbandingan 1:1.300.000 untuk memudahkan representasi wilayah yang luas. Nah, jadi skala itu sudah diperhitungkan ya, udah sesuai dengan jarak yang sebenarnya. Jadi skala itu perbandingannya antara yang ada di peta dengan yang sebenarnya. Jadi nggak sembarangan dan nggak asal-asalan ya. Oke, berikutnya soal nomor 3. Apa fungsi insert pada peta tersebut? Nah, insert ini ya bagi peta kecil dari peta yang lebih besar. Artinya ini kan peta Jawa Tengah. Nah, Jawa Tengah ini berarti dia itu bagian dari peta Pulau Jawa. Nah, jadi, ini fungsi insert pada peta Jawa Tengah. Yang pertama, menunjukkan lokasi Jawa Tengah dalam konteks Pulau Jawa. Insert membantu pembaca memahami posisi Provinsi Jawa Tengah di Pulau Jawa secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, memberikan gambaran wilayah yang lebih luas. Insert menunjukkan hubungan geografis Jawa Tengah dengan provinsi lain di Pulau Jawa, seperti Jawa Barat, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian yang ketiga, mempermudah orientasi. Insert mempermudah pembaca untuk mengidentifikasi letak Provinsi Jawa Tengah dalam skala lebih besar, terutama bagi orang yang tidak familiar dengan wilayah tersebut. Kemudian yang keempat, sebagai pelengkap visual. Insert berfungsi sebagai elemen tambahan untuk memberikan konteks geografis tanpa mengganggu detail utama peta provinsi. Itu ya, fungsi insert pada peta Provinsi Jawa Tengah ini ya. Berikutnya soal nomor 4. Apa saja batas dari wilayah pada peta tersebut? Perhatikan orientasi peta. Oke, nomor 4 ini ya. Nah, batas-batas wilayah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan orientasi peta adalah sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia dan Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY, sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat, sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur. Wilayah Provinsi Jawa Tengah terletak di tengah Pulau Jawa, sehingga berbatasan langsung dengan beberapa provinsi lain, laut, dan samudra. Informasi ini dapat dilihat dengan memperhatikan orientasi pada peta seperti arah mata angin. Nah, jadi ini bisa dilihat dari arah mata anginnya ya. Oke, nah ini kan udah jelas ya, utara di atas, selatan di bawah gitu kan ya. Bagian atas utara, bawah selatan. Ya, ini barat, ini timur gitu ya. Biasanya kalau dalam peta itu selalu utara di atas ya. Oke, berikutnya soal nomor 5. Apa saja simbol yang ada pada peta? Oke, itu kurang jelas gambarnya, jadi langsung aja ya.
Nah, pada peta Jawa Tengah ini terdapat berbagai simbol yang merepresentasikan informasi geografis dan elemen penting wilayah tersebut. Yang pertama, simbol kota atau ibu kota biasanya ditunjukkan dengan lingkaran kecil atau bintang, seperti untuk lokasi Semarang sebagai ibu kota provinsi. Ini kalau dilihat gambarnya kecil banget ya. Nah, tapi adik-adik coba lihat di buku paketnya ya, biar lebih jelasnya untuk gambar simbolnya. Berikutnya ada simbol jalan, digambarkan dengan garis merah tebal untuk jalan raya atau jalan tol utama dan garis tipis untuk jalan penghubung antar wilayah. Kemudian gunung-gunung, seperti Gunung Merapi, Merbabu, dan Slamet dilambangkan dengan segitiga kecil berwarna hitam atau coklat. Kemudian perairan, seperti sungai dan waduk ditunjukkan dengan garis biru. Untuk sungai seperti Bengawan Solo, dan warna biru dengan garis tepi untuk waduk seperti Waduk Gajah Mungkur. Berikutnya batas wilayah provinsi digambarkan dengan garis hitam atau putus-putus, menandai perbatasan Jawa Tengah dengan Jawa Barat, Jawa Timur, atau daerah istimewa Yogyakarta. Selain itu, simbol pegunungan atau bukit ditunjukkan dengan garis kontur coklat bergelombang, seperti di kawasan dataran tinggi Dieng. Gitu ya. Oke semuanya, mungkin pembahasan kali ini cukup sekian dulu. Untuk pembahasan soal berikutnya akan ada di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di like dan juga di share ya. Terima kasih.